Bapak Ibu Guru, kembali saya ingin membagikan video tentang benang merah pengembangan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu Guru, bahwa kurikulum Merdeka melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Apa hal menarik yang perlu kita ketahui dalam kurikulum Merdeka? Dalam pengembangan kurikulum Merdeka ada 4 hal penting yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, atau yang kita sebut dengan benang merah kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik. Apa itu holistik? Bahwa holistik itu adalah pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengaitkannya dengan beberapa topik lain yang akan membangun suatu kerangka pengetahuan baru. Jadi peserta didik diarahkan pemikirannya dalam mengembangkan murid secara holistik. Kemudian mencakup kecakapan akademis dan non-akademis. Tambah lagi dengan kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Jadi peserta didik diharapkan mampu memiliki kecakapan akademis, kecakapan non-akademis, memiliki kompetensi kognitif, kompetensi sosial, emosional, dan spiritual. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Guru, bahwa kurikulum Merdeka itu berbasis kompetensi bukan konten. Bapak Ibu Guru, sesuai dengan keputusan Mendiknas nomor 045 tahun 2002, bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Artinya apa? Peserta didik itu diharapkan memiliki kompetensi setelah menyelesaikan satu tahapan pembelajaran. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini kita mengenal dengan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi peserta didik itu diarahkan bagaimana supaya dalam fase tertentu mampu memiliki karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya adalah dimensi gotong royong, kemandirian, kebinekaan global, dan lain sebagainya. Kemudian, kurikulum ini dikembangkan bukan berdasarkan konten. Artinya, bukan bagaimana materi itu diberikan kepada peserta didik sebanyak-banyaknya. Tidak, tetapi satuan pendidikan, bahkan guru bisa secara mandiri memilih dan memilah mana materi-materi yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, dengan kemampuan murid, dan lain sebagainya. Itu benang merah kurikulum Merdeka yang kedua.
Bapak Ibu Guru, kemudian yang ketiga adalah kurikulum merdeka itu kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks. Konteks apa? Sesuai dengan konteks budaya yang ada di sekitar satuan pendidikan. Jangan sampai kurikulum yang kita rancang itu bertolak belakang dengan budaya-budaya yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Kita angkat budaya yang dimiliki oleh masyarakat dan kita berikan, kita sampaikan kepada peserta didik. Ini loh budaya nenek moyang kita yang perlu kita pertahankan dan perlu kita kembangkan. Kemudian kurikulum juga dirancang sesuai dengan visi misi satuan pendidikan. Dirancang pula sesuai dengan lingkungan lokal dan kebutuhan murid. Jadi kurikulum dirancang sesuai dengan konteks budaya, visi misi satuan pendidikan, lingkungan lokal, dan juga kebutuhan murid. Bapak Ibu Guru, lalu yang keempat, benang merah yang ada pada kurikulum merdeka adalah bahwa kurikulum merdeka sesuai kemampuan siswa. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Jadi benar-benar kemampuan siswa itu diperhatikan. Tidak secara kolektif saja, tetapi malah secara individu. Guru harus mengetahui kondisi kemampuan siswa secara individu dan dicarikan solusi terbaik untuk membantu dan membimbing peserta didik untuk menyelesaikan target dalam fase-fase tertentu. Bapak Ibu Guru hebat, demikian video kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran serta komentar untuk memperbaiki pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.